Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Dopirin selaku Sekjen Pop Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren ataupun pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa narasumber kita, Bapak Dewanta Pramayuda SAB MAP, selaku pengembang kewirausahaan ahli pertama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik OPOP seri ke-37 dengan tema perlunya penyusunan rencana bisnis dalam penguatan akses pembiayaan koperasi yang akan disampaikan oleh Pak Yuda. Baik, untuk memberikan waktu, marilah kita dengarkan pengantar dari Gus Kopirin sebelum memasuki materi. Padanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, bunyai, Gus Ustaz Ustazah, wabil khusus Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda sudah berkenan rawuh untuk sharing ilmunya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran Pak Yuda dan ilmu yang diberikannya menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang tidak saya lupakan dan selalu saya banggakan tim OPOP yang selalu membersamai klinik OPOP Jatim hingga seri ke-37 pada siang hari ini. Tentu kita semua sangat bangga dan bahagia karena tanpa terasa kita sudah sampai seri 37. Setiap klinik Pak Yuda, saya selalu mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Padahal orang itu punya satu karomah saja, itu sudah bisa merubah batu jadi emas. Gambarannya begitu. Nah, ini lebih baik dari 1000 karomah. Alhamdulillah bersama Dinas Koperasi dan KM Provinsi Jawa Timur kita bersama-sama bisa menyelenggarakan klinik otobatin untuk yang ke-37 dengan Kusning Ustazah sekalian. Apa yang akan disampaikan Pak Yuda ini sesuatu yang sangat urgent, yaitu perencanaan. Ya, bahkan banyak tokoh yang mengatakan gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, oleh karenanya plan ini adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan pertama kali sebelum organisasi ini berjalan. Nah, mumpung akhir tahun, ini adalah masa yang tepat untuk merencanakan. Karena setiap perencanaan itu selalu dibuat, disusun di akhir periode, di akhir tahun. Untuk apa? Untuk dikerjakan di tahun selanjutnya. Jadi bagi usaha Bapak Ibu, apakah itu bentuknya persero, bentuknya CV, bentuknya UD, bentuknya koperasi, atau bentuknya usaha perseorangan, semua sama. Harus bikin perencanaan. Ya, harus bikin perencanaan. Jangan sampai kita tidak bisa bikin perencanaan. Kenapa? Tadi itu filosofinya gagal merencanakan itu berarti tidak bikin perencanaan atau tidak bisa bikin perencanaan. Itu sudah setara, sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya kegagalan demi kegagalan itu akan menemui kita di sepanjang perjalanan waktu 1 tahun mendatang. Oleh karenanya sangat penting materi pada hari ini agar kita semua, utamanya koperasi, memiliki kewajiban menyusun RKRAPB. Dan ini waktunya tinggal 2 minggu untuk penyelenggaraan RKRAPB.
rapat membahas rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Sehingga di rencana kerja akan diketahui 1 tahun yang akan datang di tahun 2026 itu akan menyelenggarakan kegiatan apa saja setahun. Ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember 2026. Koperasi Pondok Pesantren Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu kelola akan menyelenggarakan kegiatan apa saja sepanjang 1 tahun mendatang. Nah, dalam teori ABC, Activity Based Costing, maka setiap kerja, setiap kegiatan, setiap activity itu mengandung cost, biaya. Oleh karenanya perlu disusun disusun RAPB. Apa itu RAPB? Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. Nah, koperasi ini pendapatannya dari mana saja harus direncanakan. Kalau usahanya sektor real berarti eh, dari apa namanya berjualan. Kalau usahanya simpan pinjam berarti dari jasa. Kalau simpan pinjamnya syariah berarti dari margin, dari bagi hasil dan seterusnya. Ya, jadi itu yang eh, apa namanya menjadi pokok bahasan yang harus kita kuasai pada siang hari ini. Dengan begitu maka setiap individu yang bisa merencanakan, setiap organisasi yang bisa merencanakan apa yang akan dikerjakan di yang akan datang, maka selanjutnya tinggal kerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah apa yang direncanakan. Di koperasi pondok pesantren dilarang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak direncanakan. Direncanakan di mana? Di RKRAPB. Sebab kalau dari apa yang dilakukan yang sebelumnya tidak terencana, kemudian menghasilkan laba atau keuntungan, maka keuntungan itu menjadi milik bersama. Tetapi apabila menjalankan kegiatan dan anggaran yang tidak tercantum di dalam rencana kerja dan RAPB sebelumnya, jika rugi, hati-hati, bisa-bisa menjadi tanggungan pengurus secara individu. Ini yang harus diperhatikan. Kecuali di dalam mengambil keputusan selalu dibicarakan secara pleno dan dimintakan izin kepada anggota lewat mekanisme rapat. Itu yang kemudian akan menjadi penguat keuangan dan permodalan koperasi pondok pesantren. Saya ingin dengan hadirnya Pak Yuda dan memberikan ilmunya pada siang hari ini, koperasi-koperasi pondok pesantren di Jawa Timur yang menurut data dari Dinas Koperasi jumlahnya 900-an kopontren, ini benar-benar menjadi kopontren yang sehat, menjadi kopontren yang berkualitas. Nah, sehat itu dilihat dari mananya? Dari sehat itu ada instrumen, yaitu kalau mau tahu sehat atau tidak datang ke dokter. Dari 2 sampel itu kemudian akan dicek ya kondisi apa gulanya berapa, kondisi asam uratnya berapa, kondisi kolesterolnya berapa, sama persis. Jadi kalau di koperasi ya akan dicek setelah diambil sampel laporan keuangannya, akan dilihat kesehatan likuiditasnya. Di likuiditasnya itu dicek. Kalau ada orang datang ambil uang, kalau orang datang ambil bayar nagih utang, bisa bayar nggak koperasinya? Oh bisa, berarti sehat. Sehat itu ada rasionya,
Ada 2:1, ada 1,5 banding 1, atau paling mepet 1:1. Rasio itu kemudian dikembangkan ada solvabilitas, ada rentabilitas, ada profitabilitas macam-macam. Ya, oleh karenanya Bapak dan Ibu ikuti materi pada siang hari ini supaya Bapak Ibu semakin eh, lihai, semakin mahir, dan semakin menguasai teknik-teknik di dalam memperkuat keuangan koperasi pondok pesantren melalui terlebih dahulu membuat perencanaan yang sangat baik. Saya kira itu pengantar dari saya. Tidak kurang-kurangnya Pak Yuda, saya ini selalu memotivasi teman-teman pesantren ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya Mas Rehan dipandu yang baik, dipancing pertanyaan-pertanyaan agar teman-teman, Bapak Ibu, Kiai, Bunyai, Gusning, Ustadz Ustazah ini lebih mengerti lagi. Mohon maaf Pak Yuda, dari beberapa aspek di dalam koperasi pondok pesantren, aspek keuangan ini yang paling krusial. Aspek keuangan ini yang paling vital. Ya, saya katakan vital kenapa? Loh, yang koperasi ini ujung-ujungnya uang ya, atau ujung-ujungnya duit, udah. Kalau laporan lain-lain nggak diperhatikan, kalau sudah laporan SHU, wah orang melek semua. Laporan keuntungan melek semua. Nah, krusial kenapa? Yaitu kalau tidak pandai di dalam mengelola keuangan, di dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan. Jadi kalau keuangan itu ada 3 itu tahapannya. Merencanakan, mengelola atau melaksanakan, yang terakhir melaporkan. 3 itu. Merencanakan, melaksanakan, melaporkan. Nah itu kalau tidak mahir di dalam tiga-tiganya, maka koperasi tidak akan eh, mendapatkan keuntungan, tidak akan bisa berkembang, dan tujuan akhir dari kita beropop yaitu meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren, meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan pembuka ini. Mas Rehan sudah direkod ya. Recordingnya itu upload di YouTube dan kemudian dibagikan ke seluruh anggota OPOP yang jumlahnya 1.410 pondok pesantren. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita bernilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengalir pahalanya terus-menerus kepada kita sekalian hingga di alam barzah. Saya kira demikian. Mohon maaf wa akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima Ya. kasih Gus Gofirin untuk pengantar yang telah diberikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sesi materi dengan tema perlunya penyusunan rencana bisnis dalam penguatan akses pembiayaan koperasi yang disampaikan oleh Pak Yuda. Baik, untuk waktu, sebelumnya untuk Pak Yuda, apakah sudah dapat bergabung? Ya, Gitu. sudah Baik, bergabung. baik. Baik, untuk sesi materi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Rehan. Izin saya bisa share materi ya. Saya Oke, monggo Pak Yuda. sebelumnya suara saya apa sudah terdengar jelas gitu Bapak Ibu, Mas Rehan mungkin? Sampun Pak Yuda. Ya, untuk materi sudah sampai ya Mas Rehan ya, sudah saya share Sudah. ya. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Pak Muhammad Yuskofirin selaku Sekjen OPOP Jawa Timur yang telah mengantarkan kegiatan kita pada pagi hari ini demi mendukung berkembang dan suksesnya teman-teman pengurus dari Koperasi Pondok Pesantren, tim dari OPOP Jawa Timur khususnya Mas Reha sebagai MC dan juga Bapak Ibu sekalian para pengurus dan juga mungkin pengawas dari Koperasi Pondok Pesantren beserta OPOP Jawa Timur.
izin sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Dewanta Pramayuda, panggilan saya Yuda. Saya sebagai pengembang kewirausahaan, ahli pertama di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kami bertugas di bidang pembiayaan. Di sini di mana tugas kami memberikan fasilitasi akses pembiayaan baik kepada koperasi maupun juga kepada UMKM. Untuk materi seperti tadi yang sudah disampaikan ya, Gus Kopirin, matur nuwun Gus, memang terkait dengan perlunya penyusunan rencana bisnis dalam penguatan akses pembiayaan koperasi. Dimana tadi sudah disampaikan ya, di mana untuk perencanaan yang matang dengan menghasilkan output yang maksimal sehingga perlu sekali kita di awal khususnya bagi teman-teman pengurus koperasi pada bulan-bulan ini untuk menyusun yang namanya rencana kerja. Untuk persiapan untuk penyiapan rencana kerja koperasi untuk setahun ke depan. Dari sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah punya gambaran deh dari unit-unit usaha dari KBLI usaha Bapak Ibu sekalian yang diusulkan di akta pendirian Bapak Ibu sekalian sebagai uh, koperasi pondok pesantren. Bapak Ibu tentunya sebagai pengurus yang diberikan amanah oleh anggota tentu sudah memiliki gambaran rencana seperti apa untuk mengembangkan usaha ke depannya dan mengembangkan potensi usaha yang ada di koperasi pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Di sini kami di Dinas Koperasi nggih, setiap tahun berupaya baik itu memberikan pendampingan kepada pengurus koperasi pondok pesantren, baik sisi penyalur pendampingan untuk penyusunan laporan keuangan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Kofirin terkait masih eh, urgensinya bagi pengurus-pengurus koperasi saat ini, khususnya pondok pesantren yang untuk mendapatkan materi tentang penyusunan laporan keuangan. Tak lupa juga eh, dalam sisi perencanaannya untuk menentukan rencana karena koperasi sendiri baik itu sektor real, sektor keuangan tentunya bergerak di sektor bisnis dan harus memiliki yang namanya rencana bisnis agar koperasi tersebut berkembang. Izin kami mengawali paparan kami di sini terkait dengan perkembangan perekonomian yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, di mana untuk triwulan 2 secara quarter to quarter saat ini Jawa Timur tumbuh senilai 3,9%. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi year on year triwulan 2 2025 tumbuh sekitar 5,23%. Tentunya hal ini di kontribusi terbesar adalah di koperasi dan juga UMKM di Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian PDRB-nya. Dan secara eh, Pulau Jawa, Jawa Timur sendiri adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 25,30%. Lalu untuk populasi UKM yang dari Jawa Timur saat ini berdasarkan dari data BPS sejumlah 9,78 juta pelaku UKM, di mana tadi sebagian besarnya yaitu 99,5% adalah usaha mikro kecil yang sebanyak 5.163 bergerak di usaha pertanian dan juga yang 4.569 bergerak di non pertanian. Lalu untuk data koperasi aktif tadi disampaikan oleh Gus Gopir untuk Kopontren sebanyak 900 nggih, yang ada di Jawa Timur. Secara keseluruhan untuk koperasi yang aktif ada sebanyak 45.993 dengan total SHU perputaran sebesar 15,694 triliun dengan yang melaksanakan RRT dari 45.000 tadi sebanyak 11.508 dengan total modal luar tercatat 17,366 triliun dengan jumlah anggota sebanyak 5,946 juta se-Jawa Timur dengan perputaran modal sendiri sebanyak 13.160 triliun dengan total volume usaha sebanyak 44.780. Data tersebut kami ambil dari online data sistem koperasi per 31 Juli 2025. Izin Bapak Ibu, untuk rancangan kebijakan pembangunan ekonomi kita di tahun 2025 ini eh, perlunya penguatan di sektor real
bagi koperasi dan usaha kecil menengah, di mana peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, serta penguatan SDM dari KUKM, dan juga ditambah pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi. Lalu permasalahan dan juga isu strategis yang ada di koperasi dan UKM di Jawa Timur terkait dengan adanya daya saing koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum optimal, kami memiliki 5 aspek diantaranya untuk mengantisipasi tersebut dari aspek kelembagaan, kendala-kendalanya yaitu kualitas kelembagaan koperasi yang relatif masih rendah dan belum banyak melaksanakan RAT, belum ber-NIB, serta kelembagaan UKM yang masih belum formal, masih belum memiliki NIB. Lalu dari aspek produksi, isu-isunya yaitu masih banyak produk dari koperasi dan UKM yang belum tersertifikasi, masih banyak UKM yang memerlukan diversifikasi usaha, serta masih banyak UKM yang memerlukan pendampingan dalam pengembangan usaha. Lalu dari aspek pembiayaan, terkait dengan masih rendahnya akses kredit formal oleh UKM, lalu perlunya pembentukan jaringan akses pembiayaan antar koperasi, serta masih banyak koperasi dan juga UKM yang memerlukan akses pembiayaan terjangkau untuk pengembangan usaha. Dari sisi aspek pemasaran, isunya yaitu akses pemasaran produk dari koperasi dan UKM yang masih relatif terbatas, lalu kemitraan antara koperasi, UKM dengan usaha lainnya yang relatif masih rendah. Lalu dari aspek SDM, kualitas kompetensi dari SDM pelaku koperasi dan UKM yang relatif masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, kami memiliki beberapa program strategis, di antaranya dari 5 aspek tadi, dari aspek kelembagaan, kami mendorong UKM untuk berkooperasi, untuk meningkatkan daya saingnya secara kelembagaan, dan juga kami memberikan fasilitasi pendampingan untuk pembuatan NIB. Lalu dari sumber daya manusianya, kami memberikan pelatihan manajerial, kompetensi, baik secara offline dan online, dan juga melalui kampus UKM Shopee yang ada di Malang. Lalu dari sisi aspek produksi, untuk peningkatan kualitas produk dari koperasi dan UKM, kami memiliki standarisasi produk, kegiatan pendaftaran merek, serta kegiatan sertifikasi halal, pendampingan sertifikasi halal. Lalu kami juga ada inkubator bisnis melalui Business Development Center, serta adanya komunal branding. Dari aspek pemasaran sendiri, baik offline dan online, diantaranya yang offline melalui kegiatan pameran, Galeri Batik Cenderawasih, kami juga ada pavilion yang ada di Smesco Jakarta. Kami juga rutin melaksanakan kegiatan misi dagang setiap bulannya untuk mendampingi UKM-UKM yang memiliki produk dan juga potensi pasar yang ada di luar Provinsi Jawa Timur. Kami mengajak seringkali teman-teman beberapa dari pelaku pegiat pengurus koperasi OPOP, Popontren yang memiliki produk yang memiliki potensi pasar di luar Provinsi Jawa Timur. Kami ajak juga kegiatan untuk misi dagang setiap eh, dalam beberapa bulan terakhir, dan juga pemasaran online kami bekerjasama dengan platform marketplace yang ada di Indonesia. Lalu kami sendiri dari bidang pembiayaan terkait dengan penguatan akses permodalan, kami memiliki fasilitas diantaranya melalui perbankan yaitu dana bergulir dan juga KUR. Lalu yang non perbankan kami ada LPDB, KUKM dan juga CSR serta Prokesa. Untuk operasi sendiri saat ini dapat mengakses baik itu dana bergulirnya Provinsi Jawa Timur maupun dana bergulirnya LPDB yang kepada koperasi. Nanti kami jelaskan mekanismenya yang di akhir materi kami. Lalu kebijakan kami untuk fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan UKM, di mana tadi penguatan khusus kami fokuskan kepada penguatan sektor real dan juga beberapa koperasi pondok pesantren sebagian besar bergerak di sektor real, sehingga upaya kami dapat menciptakan peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, lalu penguatan kelembagaannya, serta penguatan sumber daya manusianya, dan juga pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi dari informasi. Kami memiliki beberapa klasifikasi, diantaranya tadi salah satunya pembiayaan perbankan, kredit yang berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro, ultramikro maupun usaha kecil bisa melalui dana bergulir pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu kami juga ada kegiatan penjaminan kredit oleh pemerintah, yaitu melalui Jambrida maupun dengan Jambrindo apabila usaha tersebut visible namun belum bankable, jadi tidak memiliki istilah di perbankan itu 5C, salah satunya C-nya itu adalah kolateral atau penjaminan.
kami memiliki eh, Provinsi Jawa Timur yang namanya Jangkrida untuk mendampingi Bapak Ibu untuk memberikan akses penjaminan. Lalu dari non-perbankan yang bersumber dari APBN maupun APBD ada LPDP UKM, LPDP Koperasi ya. Saat ini kalau nggak salah sudah berubah nama karena hanya melayani kepada koperasi. Lalu kami juga memiliki pembiayaan kredit subsidi bunga, baik itu KUR yang bersumber dari APBN maupun Prokesa yang sumber subsidinya dari APBD. Lalu juga non-perbankan ada BUMDes maupun BUMDesmo. Untuk pembiayaan lainnya, selain non-perbankan dan perbankan, di sini kami ada pembiayaan koperasi dengan sesama koperasi, yaitu mekanisme modal penyertaan, lalu ada CSR, lalu pembiayaan syariah melalui Basnas dan juga dana wakaf, lalu mekanisme modal ventura, peer-to-peer lending, dan juga crowdfunding. Untuk kreatif financingnya, di sini juga sering memberikan edukasi terkait dengan kerjasama dengan lembaga donor atau pihak lainnya terkait dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi UKM serta fasilitasi visibility usaha. Aspek pembiayaan sendiri dasarnya merupakan dasarnya dari adanya Peraturan Presiden Republik Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi atau SNKI diperbarui dengan Perpres Republik Indonesia Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI. Lalu juga Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS diperbarui Perpres RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa kami mengacu tersebut, di mana masih adanya gap antara inklusi dengan literasi keuangan, sehingga baik itu pelaku koperasi maupun UKM masih belum paham tentang bagaimana resiko dari produk-produk keuangan yang ada saat ini. Jadi dengan mudahnya untuk mengakses, tapi tidak mengerti bagaimana resiko yang ditanggung dengan adanya produk-produk keuangan tersebut, sehingga dari hasil penelitian dari OJK di situ di SNKHGI tersebut tercatat ada gap antara literasi keuangan dari masyarakat dengan inklusi keuangan yang ada di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang terjerat pembiayaan-pembiayaan ilegal seperti pinjol maupun bank gelap lainnya. Lalu kembali lagi terkait judul kita saat ini, mengapa koperasi perlu menyusun rencana bisnis sebelum mengajukan fasilitasi akses pembiayaan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya fasilitasi akses pembiayaan, Bapak Ibu sekalian, seperti bagaimana tadi disampaikan oleh Gus Kopirin, di mana eh, bagi pengurus koperasi yang diberikan amanah sebagai pengurus dari koperasi tersebut, mereka wajib untuk menyusun yang namanya rencana kerja setahun ke depan melalui mekanisme rapat anggota, bagaimana menyusun strategi perencanaan dan juga mengembangkan potensi yang ada di koperasi untuk dikembangkan dan juga disusun apa saja yang mau akan dilaksanakan dalam setahun ke depan, sehingga anggota juga mengetahui bagaimana koperasi untuk mendapatkan eh, pendapatannya maupun juga bagaimana koperasi tersebut menjalankan usaha dalam setahun ke depan. Mungkin Bapak Ibu sudah pirsa nggih, apa itu koperasi. Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini kita ambil dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Lalu prasyarat dasar yang harus dimiliki untuk membentuk koperasi diantaranya yang pertama pengertian nilai dan prinsip koperasi, yang kedua asas kekeluargaan, yang ketiga prinsip badan hukum, dan prinsip modal sendiri atau ekuitas. Kita pahami koperasi itu kan dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi semua yang kita laksanakan saat ini tetap kita kembali lagi pada nilai-nilai dan prinsip dari koperasi. Prinsip koperasi sendiri diantaranya keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing anggota, lalu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
prinsip kemandirian, serta pendidikan, perkoperasian, serta kerjasama dari antar koperasi. Lalu prinsip-prinsip tata kelola keuangan dari koperasi diantaranya harus transparansi dengan menyediakan informasi keuangan yang jelas kepada anggota koperasi, lalu akuntabilitas dengan menjamin pertanggungjawaban dalam penggunaan dari dana koperasi, serta keberlanjutan mengelola keuangan secara bijaksana untuk memastikan kelangsungan dari koperasi, lalu kepatuhan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan koperasi, bagaimana tadi disampaikan Gus Gopirin ya. Jadi penting sekali kalau urusan keuangan kita harus transparan dalam artian anggota mengetahui bagaimana alur penggunaan dana, pemanfaatan dana, serta pengembangan dari dana yang dimiliki dari koperasi tersebut. Lalu komponen dari tata kelola keuangan koperasi diantaranya ada perencanaan keuangan, di mana dia harus membuat anggaran dan juga rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan realistis. Lalu pengelolaan dana, membuat kebijakan pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman, mengelola arus kas dengan baik. Yang ketiga, pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan yang akurat dan jelas, membuat neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas secara teratur. Untuk pengawasan dan juga audit, mengadopsi mekanisme pengawasan yang efektif, melakukan audit internal dan juga eksternal secara periodik. Nah, tadi yang disampaikan Gus Kabirin, rencana anggaran pendapatan dan juga biaya koperasi. Apakah itu? Itu rencana anggaran. Rencana anggaran sendiri merupakan alat yang sangat penting untuk mengatur dan mengendalikan keuangan koperasi. Anggaran pendapatan biaya koperasi membantu koperasi dalam merencanakan pendapatan yang diharapkan, didapatkan, serta biaya yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu. Tujuan dari rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi yang pertama mengukur kinerja keuangan koperasi secara objektif, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan keuangan, mengontrol dan mengendalikan penggunaan sumber daya koperasi, yang keempat menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengembangan koperasi. Jadi seumpama Bapak Ibu sebagai pengurus koperasi ingin memutuskan untuk dalam mengembangkan usaha salah satunya, misalkan contoh untuk air minum, misalnya air minum, Bapak Ibu akan membeli sebuah alat atau mesin yang akan digunakan untuk meningkatkan proses produksinya sehingga meningkatkan pendapatan dari koperasi. Tentunya itu semua harus diukur terlebih dahulu kemampuan dari koperasi tersebut, dana yang akan digunakan, serta potensi pendapatan nantinya apabila sudah memiliki alat tersebut dan juga mengembangkan usahanya dengan alat yang digunakan tersebut. Semua tersusun dalam rencana anggaran pendapatan biaya koperasi dan disetujui bersama anggota. Jadi definisi simpelnya yaitu dokumen tertulis yang menguraikan secara komprehensif tujuan strategi dan operasional koperasi untuk melayani anggotanya serta menganalisis kelayakan usaha dan memproyeksikan kinerja keuangan. Tujuan analisis kelayakan usaha, yang pertama mengetahui tingkat benefit atau keuntungan yang dicapai dalam suatu usaha. Yang kedua, memilih alternatif investasi apa yang menguntungkan. Yang ketiga, menentukan prioritas investasi sehingga dapat menghindari investasi yang memboroskan sumber daya. Serta yang keempat, menghindari resiko kerugian. Tentunya ini semua analisis tersebut harus dibahas pada saat penyusunan rencana anggaran pendapatan biaya koperasi. Untuk kelayakan bisnis, dalam menentukan studi kelayakan bisnis harus dianalisis semua aspek bisnis yang meliputi yang pertama aspek pasar, aspek teknis, aspek sosial, ekonomi, budaya, aspek manajemen hukum, aspek lingkungan, dan aspek finansial yang kesemuanya memberikan indikator layak. Untuk menentukan analisis tersebut, Bapak Ibu sebagai pengurus dapat menggunakan metrik analisa salah satunya melalui analisa SWOT. Analisa SWOT sendiri untuk menentukan dari aspek internal maupun eksternal, di situ ada kekuatan maupun kelemahan untuk internalnya, serta untuk eksternal ada peluang dan juga ancaman. Dari sisi internal untuk kekuatan atau mungkin
nilai positif yang dimiliki, yaitu kekuatan yang dimiliki seseorang yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan diri atau cabang. Serta sisi kelemahan berasal dari kita, cabang yang bisa menghambat atau perkembangan diri atau cabang. Lalu dari sisi eksternal, untuk peluang atau opportunity, peluang yang ada berasal dari luar lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan, serta ancaman, ancaman yang berasal dari atau threats, ancaman yang berasal dari luar lingkungan kita, cabang yang bisa menghambat perkembangan diri atau cabang. Dengan untuk selanjutnya, untuk akses pembiayaan, ya, kami sendiri untuk menjadikan alternatif bagi Bapak Ibu sebagai pengurus dari koperasi pondok pesantren yang ingin mengembangkan akses pembiayaan setelah nantinya menyusun dalam rencana bisnis usaha dari koperasi tersebut, dapat memilih antara skema utang atau skema ekuitas. Apabila Bapak Ibu dirasa cukup eh, dari modal yang dimiliki, Bapak bisa menggunakan skema ekuitas, yaitu saham, simpanan pokok dari koperasi, simpanan wajib dari koperasi, atau mungkin sumber dananya dari hibah, sumbangan, bisa juga dari SHU tahun berjalan yang digunakan pada tahun berikutnya, serta dana cadangan. Lalu apabila dalam memutuskan rencana bisnis, Bapak Ibu membutuhkan akses pembiayaan melalui skema hutang, eh, Bapak bisa Bapak Ibu bisa mengakses ke perbankan, eh, kredit komersil, ya, kredit LPDP khususnya untuk koperasi, lalu penerbitan obligasi, ada dana bergulir yang bisa untuk koperasi, lalu juga ada modal penyertaan dengan sesama koperasi, lalu bisa juga melalui modal keuntungan atau investasi. Terkait dengan permasalahan permodalan koperasi dan UKM, di sini beberapa di antaranya yaitu terkait dengan kelayakan dari usaha, yang kedua tata kelola koperasi dan UKM untuk penyusunan sub-etapnya dan juga UMKM-nya, lalu kolateral di antaranya banyak pengurus atau mungkin pemilik usaha yang belum memiliki jaminan, lalu masyarakat yang masih terlalu lama berada di zona grant atau hibah sehingga tidak mendidik dan juga etos kerja menjadi rendah. Kami sendiri untuk kerangka akses pembiayaan membagi sebagaimana piramida terbalik, di antaranya saat ini, ya, yang paling bawah eh, dengan ada mekanisme hibah melalui Permendagri 77 tahun 2020 yang koperasi diperbolehkan oleh Pemda menyusun perda, di mana koperasi, salah satunya koperasi pondok pesantren sebagai contoh pada saat ini mendapatkan dana hibah, ya, dari APBD Provinsi Jawa Timur senilai 50 juta untuk program pengembangan usaha sektorial dari koperasi. Lalu untuk selevel di atasnya, koperasi, sektoril, dan juga simpan pinjam dan UKM bisa mengakses pembiayaan yang sumber dananya tentunya dari APBN maupun APBD, baik itu melalui dana bergulir dengan bunga 4% hingga 6%, maupun LPDP yang bunganya sama. Lalu untuk selevel di atasnya, untuk koperasi sektoril, simpan pinjam dan juga UMKM dapat mengakses pembiayaan yang sumber dananya 100% dana bank. Mekanismenya salah satunya untuk UMKM adalah KUR linked atau Prokesra untuk usaha mikro. Untuk koperasi ini belum ada, namun untuk di atasnya lagi ada kredit komersil, di antaranya yang sumber dananya 100% merupakan dana perbankan. Lalu apabila ingin mengakses yang lebih lagi, dapat mengakses ke pembiayaan obligasi, IPO, pasar modal, atau modal pendidikan serta modal ventura yang 100% sumber dananya merupakan dana dari pemerintah. Terkait dengan literasi keuangan, eh, di mana untuk pengetahuan dengan terkait dengan finansial, diantaranya kami bagi melalui financial asistensi dan juga technical asistensi. Untuk financial asistensi, di mana yang merupakan dana perbankan, lembaga keuangan pasar, terdiri diantaranya dana bergulir APBD, LPDP, kredit ultramikro, KUR, modal ventura, serta pasar modal. Untuk technical asistensi, yang sumber dana dari APBD yang masyarakat, di antaranya pemerintah atau lembaga jasa keuangan memberikan kegiatan sosialisasi, bimbingan, supervisi, monitoring, dan juga evaluasi serta pengawasan. Lalu dari sisi profesional memberikan akses bimbingan dan juga pendampingan teknis. Di sini merupakan upaya kami untuk meningkatkan literasi keuangan
bagi pengurus dari koperasi dan juga pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Tengah. Lalu untuk program strategis yang ada di Dinas Koperasi, eh, diantaranya untuk akses-akses pembiayaan, ya, yang tadi saya sampaikan, untuk koperasi dapat mengakses ke dana bergulir. Di antaranya dana bergulir tersebut dasarnya adalah Pergub nomor 22 tahun 2023 tentang perubahan, nomor 27 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana dana bergulir tersebut ya, merupakan investasi non permanen aset yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui bank pelaksana, di antaranya Bank Jatim dan juga Bank UMKM, dengan pola penyelenggaraan executing dengan tujuan untuk kegiatan penguatan modal bagi masyarakat Jawa Timur yang berdomisili di Jawa Timur. Untuk sasarannya ini bisa kepada koperasi dan juga kepada UMKM dengan berdasarkan hasil survei masyarakat yang dimaksud pada pasal 5, Bank Pelaksana menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kredit kepada penerima dana bergulir paling lambat 15 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Pelaksana. Untuk maksimal pinjaman bisa sampai dengan untuk modal usaha sebesar 300 juta dengan bunga 4%. Lalu eh, mekanismenya sudah tidak perlu lagi untuk mengajukan kepada dinas. Jadi Bapak Ibu, apabila koperasi tadi setelah disepakati pada rencana kerja ingin menambah akses pembiayaan, dapat mengajukan proposal usulannya langsung kepada perbankan yang ditunjuk, bisa kepada Bank Jatim maupun Bank UMKM. Alurnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pelaku pegiat UKM maupun pengurus koperasi tadi setelah melengkapi data profil maupun debitur, baik profil usaha, anggaran, serta persyaratan lain yang dipersyaratkan, lalu mengajukan melalui SIPDE, lalu nanti dari aplikasi tersebut, Bank Pelaksana, atau Bank Jatim maupun Bank UMKM akan merekap dan melakukan pemrosesan pengajuan kredit dan bergulir dan melakukan survei, bisa bersama dinas koperasi maupun tidak dengan dinas koperasi. Untuk yang kepada koperasi, nanti perbankan akan meminta yang namanya sertifikat penilaian kesehatan koperasi. Jadi Bapak Ibu, apabila ingin mengakses ke Dagulir, sebelumnya harus mengurus sertifikat tersebut. Untuk yang binaan dari dinas kabupaten kota, dapat mengajukan kepada dinas koperasi kabupaten kota. Apabila yang provinsi, skala provinsi dapat mengakses ke dinas koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur untuk sertifikat penilaian kesehatan dengan persyaratan minimal cukup sehat. Oh maaf, dengan persyaratan minimal sehat. Jadi setelah sertifikat hasil PMKes tersebut keluar dengan kriteria sehat, dapat diajukan kembali kepada bank pelaksana. Lalu bank akan melakukan pemeriksaan dan kelengkapan dan juga BI checking kepada seluruh pengurus dan juga melakukan survei lapangan eh, baik kepada tempat jaminannya dan juga tempat usahanya. Lalu bank melakukan pencairan jika debitur telah memenuhi persyaratan dan akan berkoordinasi dengan lembaga penjamin. Apabila penjaminan dari Bapak Ibu sekalian yang mengajukan dirasa oleh perbankan kurang, akan dibantu penjaminannya oleh Jemkui Jatim. Lalu data debitur tersebut akan dilaporkan ke Dinas Koperasi dan OPD Pengadaan Bergulir sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. Lalu Dinas Koperasi bersama dengan perbankan aktif melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyaluran dana bergulir. Untuk persyaratan pengajuan dana bergulir, ya untuk persyaratannya di sini untuk perorangannya izin kami skip aja ya, ini untuk yang UKM. Lalu untuk yang koperasi seperti ini, jadi formulir aplikasi surat permohonan kredit, susunan pengurus, pas foto 4x6, akta pendirian, fotokopi SIUP, TDP, surat persetujuan dari akta pendirian. Jadi untuk rencana usaha apa yang akan diajukan tadi sudah tertuang di KPLI dari akta pendirian. Lalu persetujuan Dewan Komunikasi ini untuk PT, lalu bukti kepemilikan fotokopi dari agunan tambahan, serta fotokopi rekening koran minimal 6 bulan terakhir. Lalu melampirkan laporan keuangan RAT selama 2 periode. Lalu untuk operasi yang tadi saya sampaikan mendapatkan eh,
sudah terdaftar dan dinyatakan sehat, nah, dan telah beroperasi minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan hasil rapat anggota tahun. Surat ini nanti akan diterbitkan oleh Dinas Koperasi kabupaten, kota maupun provinsi sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan simpan pinjam, di mana dana bergulir tersebut akan melampirkan surat pernyataan karena tidak boleh lebih dari 6% selama per tahunnya kepada anggota. Ini yang dengan Bank BPR Jatim sama. Lalu ada juga melalui LPDB untuk koperasi. Di sini LPDB memberikan beberapa alternatif, di antaranya ada konvensional maupun syariah. Untuk yang konvensional, untuk simpan pinjam dengan suku bunga 8%, sektor real juga sama dengan 8%. Untuk yang pembiayaan syariah dengan margin 40 dan 60, baik itu simpan pinjam maupun nisbah, lalu sektor realnya dengan margin 3%. Untuk modal kerja bisa maksimal 5 tahun, untuk investasi maksimal 10 tahun. Eh, Sistem pembayaran bisa melalui bayar panen 12 bulan maupun grace period 12 bulan. Persyaratannya sudah berbadan hukum koperasi, memiliki NIK, memiliki usaha yang produktif, serta kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan. Untuk proses pengajuan kepada LPDP dapat melalui aplikasi atau websitenya dengan membuka halamannya yaitu https://proposal.lpdp.id, lalu melakukan pendaftaran hingga sukses dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu rutin melakukan cek status dari proposal tersebut. Lalu apabila koperasi dan Bapak Ibu memiliki anggota usaha mikro, Bapak Ibu yang juga memiliki usaha simpan pinjam dapat mengakses pembiayaan salah satunya melalui Pusat Investasi Pemerintah yang merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan koordinasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang saat ini fokus pada program pembiayaan bagi usaha ultramikro dengan non BNI. Eh, untuk pembiayaan melalui PIP tersebut menyediakan proses pembiayaan sampai dengan plafon maksimal 20 juta per orang bagi usaha ultramikro yang belum mendapatkan akses program pembiayaan dan pengadaan dengan syarat penerima memiliki NIK dan tidak sedang menerima kredit program KUR. Serta yang ketiga, penyalur ultramikro merupakan lembaga keuangan, bukan bank atau LKPP yang memenuhi kriteria yang pertama pengalaman pembiayaan UKM minimal 2 tahun, sehat dan kinerja baik, serta terkoneksi dengan SIKP ultramikro. Untuk pembiayaan ultramikro sendiri tujuannya menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, menambah jumlah usahawan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, dan pola penyalurannya melalui grup lending atau debitur berkelompok atau tanggung renteng, atau individual lending dengan debitur perseorangan. Kelebihannya yaitu pelaku usaha mendapatkan pendampingan, baik itu motivasi pengembangan usaha, serta pelatihan peningkatan peluang usaha. Untuk skema pembiayaan seperti ini, jadi kelompok tersebut dapat langsung melalui LKPP non-afiliasi pemerintah atau langsung kepada Pegadaian atau juga bisa kepada PNN. Lalu PIP melakukan validasi data debitur dengan mengecek NIK sesuai data Dukcapil dan tidak sedang menerima KUR. Validasi dilakukan melalui sistem informasi kredit program atau aplikasi SIKP. Lalu mekanisme modal penyertaan koperasi, di mana Bapak Ibu sesama koperasi dapat memberikan akses pembiayaan atau permodalan melalui mekanisme modal penyertaan. Tentunya aspek ini eh, bisa melalui internal dan juga eksternal. Untuk yang internal tadi yang saya sampaikan berupa sumber modalnya simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan simpanan sukarela anggota, atau cadangan SAU. Nah, apabila ingin mengakses dari yang eksternal, Bapak Ibu, salah satu alternatifnya bisa melalui pinjaman kepada perbankan maupun non-perbankan. Ada juga melalui mekanisme hibah, baik itu melalui pemerintah maupun kepada dari lembaga. Lalu mekanisme penyertaan modal atau yang terakhir surat hutang atau obligasi. Untuk skema modal perusahaan sendiri adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur pemodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 93 tentang modal penyertaan pada koperasi.
Modal penyitaan sendiri dapat berasal dari anggota maupun non-anggota. Untuk ketentuan penting dari hal tersebut, penempatan modal penyitaan pada koperasi diatur di ADRT dari koperasi dan juga persusnya. Lalu koperasi harus membuat rencana kerja terlebih dahulu tentang penempatan modal penyertaan. Koperasi membuat studi kelayakan atau prospektus dan penawaran dan menawarkan kepada pemodal baik langsung maupun melalui media. Keputusan penempatan modal harus disetujui dalam rapat anggota dan modal penyertaan dicatat oleh koperasi sebagai hutang. Modal penyertaan sesuai dengan perjanjiannya akan dikembalikan kepada pemodal pada saat masa penempatan berakhir. Lalu penempatan modal penyertaan harus melalui surat perjanjian modal penyertaan pada koperasi yang disingkat SPMP-KOP. Pemodal yang menempatkan modal penyertaan pada koperasi tidak mempunyai hak suara pada koperasi yang menerima modal penyertaan. Lalu pemodal berhak untuk mendapatkan bagi hasil atas keuntungan dari modal penyertaan. Persyaratannya merupakan koperasi primer atau sekunder yang sudah berbadan hukum, telah melakukan RAT 2 tahun, telah memenuhi kelayakan manajemen, baik itu manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, dan likuiditas, mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai modal penyertaan, dalam anggaran dasar mengatur tentang modal penyertaan, serta mempunyai rencana kerja yang telah disetujui, rencana anggaran yang terkait pengembangan usaha dengan modal penyertaan, lalu mempunyai pembukuan yang tertulis, yang tertib, dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kantor Akuntan Publik selama 2 tahun berturut-turut. Apa tadi SPMK, SPMP KOP itu adalah surat perjanjian mengenai pembukuan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal. SPM PKOP berisi sebagai berikut, yaitu yang pertama nama koperasi dan nama pemodalnya, lalu jumlah modal penyertaan koperasi, usaha yang dibiayai modal penyertaan, lalu yang keempat pengelolaan, kelima pengawasan, hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penangguhan risiko dan cara pengambilan risiko, yang sembilan pengalian modal penyertaan, ke-10 jangka waktu perjanjian dan juga penyelesaian perselisihan. Modal penyertaan pada usaha simpan pinjam, baik KSP maupun ISP, sesuai dengan Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam. Pemodal adalah anggota KSP atau KSPPS, koperasi lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menanamkan modal penyertaan pada KSP atau KSPPS. Modal penyertaan sendiri yang dihimpun dari pemodal paling tinggi 25% dari aset KSP atau KSPP. Jadi tidak boleh lebih dari aset KSPP, KSP atau KSPPS dari 25%. Lalu ini sebagai tambahan informasi, kami juga memiliki akses pemberian subsidi bunga atau program kredit sejahtera atau Prokesra, di mana kami memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro kecil menengah yang bisa jadi merupakan anggota dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mengakses ke pembiayaan yang murah, diantaranya salah satunya dapat mengakses ke Prokesra, di mana dengan bunga yang sudah disubsidi oleh pemerintah dari 9,25-nya dari total bunga kredit 12,25, sehingga yang ditanggung oleh pelaku usaha mikro kecil hanya 3%-nya per tahun. Berikut adalah nilai penyaluran kami eh, sampai dengan tahun 2025. Kami memulai program ini sejak 2022. Untuk syarat dokumen pengajuan yang pertama yaitu mengajukan KTP, kartu keluarga dan juga AKK, lalu mengurus surat keterangan usaha dari kantor desa setempat, lalu bukti kepemilikan dari anggun. Proses pengajuannya dapat mengajukan dokumen tersebut pada perbankan, lalu akan diproses kredit 2-3 hari setelah dokumen lengkap, lalu penarikan dana kredit apabila disetujui, lalu dapat dilakukan ke cabang atau kas Bank BPA Jatim untuk pembayaran angsuran. Lalu Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak mengenal KUR. KUR sendiri merupakan subsidi bunga yang sumber dana dari APBN atau pemerintah pusat. Sasarannya merupakan individu, perseorangan atau badan usaha atau kelompok usaha. Ini yang untuk koperasi belum ada, jadi hanya kepada pelaku usaha mikro kecil. Terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu KUR mikro, KUR kecil, dan KUR kredit komersil, di mana apabila penerima dapat mengulang untuk proses
penerimaannya, proses kreditnya selama 4 kali. Untuk tahap pertama 6%, yang kedua 7%. Apabila lunas, di tahap ketiganya menjadi 8% suku bunga per tahunnya. Lalu untuk yang keempat, yang terakhir, apabila mengajukan lagi, bunganya senilai 9%. Ini sedikit moto nggih, untuk Bapak Ibu sekalian, sebagai pengurus yang akan menyusun perencanaan operasi ke depannya, pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit, perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Dari Bapak Ibu semua. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin akan ada yang ditanyakan atau mungkin kita diskusikan bersama. Monggo bisa dipandu. Mas Ram. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk materi yang telah diberikan. Monggo, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait pembiayaan koperasi, dipersilakan. Boleh di kolom chat atau langsung on mic. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya atau ingin sharing-sharing mungkin. Boleh. Datanya dari Koperasi Pondok Pesantren se-Jawa Timur ya, Mas Rehan ya. Dalem? Ini pesertanya dari Koperasi Pondok Pesantren semua ya. Pengurus Nggih, semua ya. Oh, nggih. nggih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, mungkin yang saat ini sedang menyusun rencana kerja koperasi untuk setahun ke depan. Tadi disampaikan Gus Kofirin, ya. Mungkin kalau teknis terkait perkoperasinya bukan yang di bidang kami, ya, kebetulan yang akan detail menjelaskan. Cuman kami bisa membantu apa saja penerapan metode yang bisa digunakan untuk menyusun strategi perencanaan yang efektif bagi koperasi Bapak Ibu sekalian ke depan. Mungkin itu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Nggih. Monggo, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mumpung ada Mbak Yuda. Monggo, monggo, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sharingkan terkait pembiayaan di koperasi? Kalau mungkin sudah cukup, boleh bantu ketikkan di kolom chat, nggih, Bapak Ibu. Nggih, siap nanti kami share di grup, nggih. Nanti juga kami upload di websitenya Oppo, mungkin bisa di-download sekalian. Nggih, mungkin cukup nggih Pak Yuda karena tidak ada yang bertanya nih. Ya, Mas Rehan. Nggih, Oke, baik. mungkin nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan atau mungkin baru kepikiran setelah selesai Zoom ya, nanti
apa yang ingin didiskusikan, monggo nanti bisa ditampung Mas Rehan, nanti akan eh, kita bantu fasilitasi untuk lebih detailnya. Mungkin itu ya Mas Rehan dari kami. Nggih, nggih, baik Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk materi yang telah diberikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kompeten. Oh, ini ada yang tanya nomor telepon Pak Yuda. Boleh, kira-kira. Monggo Mas, ada Nggih. ya Mas Rehan ya, nanti bisa diinfo ya Oh, nggih. kontaknya. Atau diketikkan di kolom chat atau gimana? Oh gitu ya, Nggih, langsung boleh. ya tak chat ya. Nggih, boleh. Halo, Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Izin, terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Jatmiko dari Pondok Pesantren Hadramaut Batu. Ya, kami di sini koperasi Pondok Pesantren ini kan masih awal berdiri. Jadi dalam usaha masih dimulai dari nol. Embrio kami, usaha kami pertama adalah penetasan ayam, baik ayam Jawa, ayam KUB, Elba maupun Bangkok. Kami saat ini sudah mulai action kegiatan dalam usaha baik penetasan, pembesaran, dan menyiapkan DOC dan bibit. Harapan saya ke depan, kami ingin mengembangkan pakan ternak, karena pakan ternak sangat mahal. Dan kami ingin mengembangkan pakan itu bekerjasama dengan pertanian, terutama petani jagung. Tuh, harapan saya itu. Yang kedua, kami nanti pengen, intinya adalah kendala saya adalah di mesin penggiling pakan. Saat ini kami sangat benar-benar terkendala. Jadi pakan mahal, tapi saya punya inisiatif untuk membuat pakan sendiri dengan harapan kami punya mesin lah, mesin penggiling jagung itu. Kira-kira pertanyaan saya, harapan saya apakah bisa koperasi Kopotren itu nanti pengajuan bantuan alat untuk mesin penggiling pakan jagung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada program LM3 untuk koperasi? LM3 itu lembaga mandiri mengakar masyarakat, program dana yang hibah itu. Terus yang ketiga pertanyaannya, harapan permohonan ini. Mohon Dinas Koperasi sekali-sekali mengumpulkan teman-teman pondok pesantren Jawa Timur maupun koperasi pondok pesantren maupun koperasi umum untuk bertemu di Dinas Koperasi untuk bertemu, sharing atau pelatihan atau gimana. Seperti yang dulu itu ada pelatihan itu. Sampun menika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo langsung wabarakatuh. ditanggapi Pak Bisa Yuda. langsung saya tanggapi, nggih. Makasih Mas Rehan, Pak Jatmiko. Eh, jadi kalau saya tadi menangkap nggih yang disampaikan Bapak terkait dengan koperasi pondok pesantren ingin mengembangkan usaha di pakan ternak ya dengan potensi usaha tersebut. Yang pasti yang pertama usaha yang akan direncanakan tersebut sudah tertuang di KPLI dari akta pendirian Bapak Ibu. Eh, untuk rencana spesifikasinya, Bapak sudah merinci terlebih dahulu untuk mesin atau alat-alat yang akan dibutuhkan tadi, berapa kebutuhannya. Lalu eh, dari data tersebut, analisis data tersebut, Bapak sebagai pengurus ya, Pak Jatmiko sebagai pengurus J, ya di sini. sebagai pengurus, betul, pengelola Nah, pengurus. Ya. izin, Pak Jatmiko sudah mendapatkan akses fasilitasi hibah atau belum, Pak, dari Dinas Koperasi untuk pondok pesantren? Saya belum, sama sekali belum. Belum. Hibah Nah, belum, pinjaman juga belum. nggih. Jadi gitu Pak ya, dirinci. Jadi dirinci terlebih dahulu usulan untuk pembelian mesin, alat, sarana prasarananya itu membutuhkan dana berapa. Nah, dari analisis tersebut, Bapak dapat mengumpulkan anggota serta pengurus lainnya
untuk melakukan rapat anggota, di mana nanti akan tertuang pada berita acara hasil rapat anggota tersebut, keputusan bersama untuk langkah-langkah pengembangan usaha tersebut ke depannya. Mungkin Iya. akan ada masukan, ada saran dari pengurus atau anggota lainnya terhadap rencana tersebut. Nanti setelah hal tersebut sudah selesai dan sudah berhasil disepakati, istilahnya ya, Bapak sebagai pengurus dapat menyusun usulan tersebut pada rencana kerja. Lalu bagaimana untuk mekanisme ininya ya? Dapat melalui beberapa alternatif. Tadi yang seperti saya paparkan kan ada salah satunya itu mekanisme hibah, itu dengan hibah dari APBD. APBD Provinsi Jawa Timur, kalau kami di Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu dapat mengusulkan kebutuhan tersebut dalam proposal usulan untuk koperasi yang akan dikembangkan tadi usahanya untuk usaha pakan ternak tadi nggih. Sedangkan untuk inilah hibahnya sendiri, kami di Pemprov Jawa Timur menganggarkan per koperasi itu senilai 50 juta. Tapi Bapak bisa merinci kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan senilai yang dana yang tersedia sekitar 50 juta. Lalu dapat diusulkan melalui proposal tersebut. Ada Bapak sebagai pengurus koperasinya skala kabupaten atau provinsi Bapak? Sebelumnya Pak Jatmiko. Saya di Koperasi Pondok Pesantren Batu, kota, gitu. Di Binaan Kabupaten. Kota Batu ya berarti. Iya, Batu ya. Nanti usulan proposal tersebut dapat diusulkan kepada Dinas Koperasi Kota Batu untuk nantinya apabila dari Dinas Koperasi Kota Batu tersebut tidak memiliki sumber dana atau mungkin anggaran yang dapat dialokasikan untuk mendukung usaha tersebut, untuk membantu usaha tersebut melalui mekanisme hibah, dapat mengusulkan mekanisme bantuan keuangan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nanti akan disampaikan sendiri oleh Dinas Koperasi Kota Batu tersebut. Itu kalau mekanisme hibah, Pak. Lalu Iya. untuk mekanisme pinjaman, Pak Jatmiko tadi sama setelah menyusun rencana kerja tadi ya, rencana pengembangan usaha ke depan. Setelah disepakati tadi kebutuhan dananya, Bapak bisa mengakses pembiayaan-pembiayaan, salah satunya bisa ke dana bergulir. Di Iya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ada dana bergulir yang maksimal untuk investasi itu sebesar 300 bisa sampai 500 juta. Iya. Apabila untuk modal usaha saja itu bisa sampai 300 juta dan jangka waktu selama 3 tahun dengan suku bunganya 4% per tahun. Itu murah sekali, Pak Sudiko. Lebih murah daripada kur. Kur saat ini masih di angka 6%. Itu Iya. salah satunya. Tetap menggunakan jaminan. Nanti jaminan itu bisa menggunakan jaminan dari pengurus, bisa jaminan dari anggota. Dengan mekanisme nanti ada perjanjian untuk penggunaan jaminan tersebut untuk memenuhi persyaratan pengajuan dana bergulir. Itu sih Pak, kalau dua alternatif tersebut. Kalau memang dari dua alternatif tersebut tidak belum bisa dipenuhi, bisa ke alternatif ketiga menggunakan modal sendiri. Nah, saat ini Pak Jatmiko setelah mengelola dari koperasi pondok pesantrennya kan memiliki sumber dana internal dari koperasi tersebut, baik itu simpanan wajib, simpanan pokok maupun apa tadi mungkin ada mekanisme modal penyertaan Iya. ya dari eksternal. Nah itu Iya. Bapak hitung berapa potensi yang akan didapatkan dari koperasi. Lalu setelah dibahas bersama dengan anggota dan pengurus lainnya, apabila cukup dan mampu menggunakan modal sendiri, monggo bisa menggunakan modal sendiri. Jadi ada tiga alternatif itu sih Bapak untuk salah satunya untuk solusi ya untuk pengembangan Iya. usaha ke depannya. Lalu Iya. untuk mengumpulkan teman-teman pengurus pondok pesantren, kami sendiri di Dinas Koperasi memang dengan keterbatasan anggaran Pak, kami tidak bisa sampai seluruh yang kami fasilitasi untuk kami berikan sosialisasi, kami berikan pendampingan. Tapi kami rutin Pak, tidak hanya di bidang pembiayaan, mungkin ada di bidang pro atau mungkin bidang pemasaran, bidang lainnya yang ada di Dinas Koperasi yang
eh, setiap saat rutin kami juga mengumpulkan teman-teman koperasi pondok pesantren untuk bisa sharing, mungkin bisa sharing. memberikan Iya, fasilitasi apa saja yang ada di dinas koperasi yang bisa dimanfaatkan teman-teman iya, koperasi pondok pesantren. Mungkin itu sih Pak Jatmiko. iya. Terima kasih atas penjelasannya. Matur sembah nuwun. Iya, Mas. Iya Pak, Iya, sami-sami. Ih, matur nuwun, Gus Jatmiko. Baik, iya. mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oh ya, sebelumnya untuk nomornya Pak Yuda sudah ada di kolom chat nggih, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin konsultasi, monggo bisa disimpan nomornya Pak Yuda. Nanti materinya bisa saya kirim ke Mas Rehan ya. Nanti Nggih, mungkin dibantu nggih, nggih Bapak. share Mas nanti ke teman-teman. Siap. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kami tutup? Nggih, baik. Mungkin cukup nggih Pak Yuda. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Yuda? Ya, mungkin mungkin itu sih sudah cukup Mas Rehan. Yang pasti kami dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur terima kasih sudah mendapatkan kesempatan ya. Saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi paparan. Semoga materi paparan tersebut dalam terkait dengan penyusunan ya rencana bisnis ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian memberikan manfaat untuk pengembangan usaha dari koperasi pondok pesantren Bapak Ibu sekalian ke depannya. Monggo kalau mungkin ada yang kurang lengkap atau kurang eh, bisa eh, mungkin kurang bisa mengerti pemahaman nanti bisa kita diskusikan bareng setelah acara Zoom ini. Monggo bisa ke Dinas Koperasi atau mungkin nanti di agenda-agenda yang kita bisa berkumpul bertemu bersama berikutnya. Mungkin itu sih Mas Rehan. Terima Nggih. kasih. Nggih. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk materi yang telah diberikan. Insya Allah akan bermanfaat bagi kawan yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang ada di grup ya. Nanti soalnya kami share juga di grup materinya. Kemudian terima kasih untuk para kiai, penyanyi, gusning, ustadz, ustazah, dan seluruh pengurus Kopontra yang hadir pada Zoom siang hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di klinik apa minggu depan, seri ke-38. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih. Matur Waalaikumsalam suwun. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Bisa. Matur Nuwun suwun. Gus, Iya, nih terima Mas kasih. Rehan.